Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab kembali mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke akun Bunda Zaman Now. Salah satunya adalah pertanyaan dari Hendra Didan. Hendra Didan ini menanyakan bagaimana dengan jam kerja kita ketika kita melaksanakan sensus atau ya mendata lah ya. Apakah ditentukan jamnya, misal jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Nah, kalau melihat dari komentar si Hendra Didan ini, sepertinya dia berpikiran bahwa orang yang melakukan pendataan sensus petani 2023 itu adalah seperti orang-orang yang bekerja di kantoran, jam 8 sampai jam 5 selesai gitu ya. Jadi ibaratnya kita itu hanya berada di suatu tempat dan kita seperti memeriksa mengerjakan sesuatunya di dalam ruangan. Pada kenyataannya tidak seperti itu, karena namanya melakukan pendataan sensus pertanian 2023 ataupun survei-survei BPS lainnya, itu sebagian besar adalah kita turun ke lapangan, turun dari rumah ke rumah yang diidentifikasi sebagai petani ketika sensus pertanian 2023 ini. Nah, kapan kita datangnya? Sebenarnya kapan kita datangnya itu kita sendiri yang memanage waktunya. Boleh kita datang di pagi hari dengan catatan si orang yang akan kita datangi tidak terlalu sibuk, sudah masak, sudah istilahnya sudah beres-beres rumah, sudah rehat, sudah nyantai gitu. Bisa kita datangi dan kita minta waktunya untuk melakukan wawancara mengenai kegiatan sensus pertanian 2023. Atau ketika siang hari. Nah, siang hari ini harus kita waspadai, jangan-jangan orang-orang yang dalam rumah itu kalau siang hari ini jamnya tidur siang. Nah, bisa jadi mereka istirahat siang, tidur siang, dan di saat itu mereka tidak mau diganggu. Nah, waktu yang paling pas ketika kita harus mendata yang namanya kegiatan sensus pertanian 2023 adalah setelah sholat asar atau jam 3 ke bawah, jam 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ataupun malam. Karena di jam segitu biasanya petani yang ke kebun sudah balik ke rumah atau mereka itu sudah agak nyantai, walaupun pada kenyataannya sore hari kalau ibu-ibu itu masih juga menyiapkan makanan untuk malam harinya. Tapi di jam itu biasanya lebih banyak orang yang bisa kita temui karena mereka sudah kembali dari beraktivitas, sudah kembali dari bekerja di kebun, misalnya bekerja di mana gitu, sudah kembali. Nah, sekarang tinggal kita mengatur waktu, kita atur waktu, identifikasilah dari sekarang kapan orang-orang di SLS itu ada di rumah, apakah pagi hari, ataukah sore hari, ataukah malam hari. Kita sendiri yang ngatur waktunya. Jadi bukan kita yang menentukan jam sekian sampai jam sekian kita mendata, tidak, tapi kita lihat orang-orang yang akan kita data itu adanya jam berapa. Karena kita nggak bisa memaksakan ketiga jam itu orang-orangnya harus ada, tidak bisa, karena kita yang menyesuaikan gitu. Kapan mereka ada kita datang, kapan mereka tidak ada ya kita mengedit dokumen mungkin, atau memeriksa kembali atau malah ke SLS berikutnya yang diidentifikasi ada orangnya. Itu kalau melakukan pendataan yang namanya sensus. Lalu yang kedua adalah pertanyaan dari Yongki Santosa. Dia nanya untuk pengkodean di aplikasi Wilkerstat ketika ini adalah RT1 RW4, apakah kodenya itu 6 digitnya 000100, karena itu kan sebenarnya RW-nya RW4 bukan RW1. Jadi kalau untuk penamaan di aplikasi Wilkerstat itu jangan lihat nama RT-nya, tapi lihat yang namanya dokumen L1. L1 yang kita pegang itu kita lihat di rincian 106 ketika tidak ada perubahan SLS. 106 itu ada 6 digit, 4 digit di depan dan 2 digit terakhirnya adalah kode sub SLS. Tapi ketika SLS itu mengalami perubahan, maka untuk kode Wilkerstatnya kita pakai yang 109. Itu ketika ada perubahan. Jadi angka 000100 yang saya buat di aplikasi mengenai Wilkerstat itu tidak mutlak.
itu adalah contoh untuk RT 1 RW 1. Karena ketika RT 1 RW 1 pasti dia mulainya dari 000 100. Tapi kalau sudah RT-nya 1 RW 4, maka ini nanti lihat di rincian 106 atau rincian 109 di dokumen L1 atau dokumen pemutakhiran. Itu untuk jawaban dari pertanyaan Yongki Santosa. Lalu si Laudita Amelia, dia nanya, apa nih kalau rumah yang didatangi ternyata bukan rumah tangga pertanian, di peta WS diberi noktah atau tidak yang di peta SLS-nya, peta WS itu. Nah, sekarang ini temuan kami peroleh setelah 2 hari pelatihan. Baru ketahuan bahwa di dokumen pemutakhiran L1 baik itu door to door maupun snowball itu ada temuannya begini. Di dokumen L1 door to door dan snowball di bagian 5A itu ada yang namanya beberapa kolom. Kolom 1, 2, 3 sudah tercetak, tapi kolom 4 sampai dengan 19 untuk door to door dan 4 sampai dengan 20 untuk snowball itu kita isi. Nah, sekarang dia nanya, kalau orang di rumah itu bukan rumah tangga pertanian, di peta WS-nya dikasih noktah atau tidak. Nah, rule-nya di kolom di blok 5A dokumen pemutakhiran adalah ketika sudah ada alamat di kolom 4 itu nomor urut bangunan. Jadi ibaratnya kita datangi rumah itu kasih nomor dulu. Nomor, kita datangi rumah A, kita datangi rumah Muhammad Akib ketika di door to door. Dia kan kita kalau di door to door itu mulanya dari barat daya. Nah, barat daya itu ternyata rumah Muhammad Akib. Nah, Muhammad Akib ini kita kasih nomor dulu, 1 nomornya. Nah, setelah nomor itu baru ke keberadaan keluarga, apakah ditemukan atau tidak ditemukan atau malah keluarga baru. Itu keluarga baru nanti di 5B sebenarnya ya, atau di 5A bagian bawah. Nah, sekarang ketika dia menanyakan nomor urut bangunan dulu, artinya nomornya terisi dulu baru tanya keberadaannya. Jadi rule-nya di 5A ini adalah tanya dulu, kita isi dulu nomor bangunan, setelah dapat nomor bangunan baru pastikan orangnya ada atau tidak. Kalau ada dibuat 1, kalau tidak dibuat 0. Artinya semua bangunan yang ada di wilayah door to door harus diberi nomor. Ini hal yang baru kami ketahui di pelatihan hari kedua dan hari ketiga. Karena biasanya kalau pemutakhiran di survei lain atau kegiatan lain adalah keberadaannya dulu. Ketika keberadaannya tidak ada, kita nggak usah kasih nomor. Tapi di sensus pertanian 2023, nomor dulu baru keberadaan. Nah, karena nomor itu muncul duluan pertanyaannya, maka harus diisi duluan, baru keberadaannya. Ketika ada, itu kita lanjut ke kolom 6 dan seterusnya. Ketika tidak, stop. Artinya tadi di wilayah door to door semua harus diberi nomor, dan ketika sudah diberi nomor nanti di peta WS-nya digambar, dan ketika di Wilkerstad yang di tagging hanya yang punya nomor urut usaha pertanian, yaitu di kolom 19. Jadi di kolom 19 itu ada nomor yang diberi, maka di tagging. Ketika kolom 19-nya tidak ada isi apa-apa atau blank, tidak usah di tagging. Jadi ibaratnya nanti peta WS dengan Wilkerstad akan beda. Peta WS akan penuh dengan nomor-nomor yang sudah kita beri. Di aplikasi Wilkerstad hanya rumah tangga pertanian. Jadi akan ada kemungkinan nomor yang di peta WS sama dengan yang di aplikasi Wilkerstad, atau nomor yang di peta WS lebih banyak daripada yang di aplikasi Wilkerstad. Karena setelah hasil pertanyaan di kolom 5 sampai 18 mereka tidak bertani, maka tidak di tagging. Tidak di tagging, kolom 19 tidak diisi. Itu informasi terbaru setelah kami pelatihan hari kedua. Lalu berikutnya adalah pertanyaan dari The Antagon Indonesia.
Dia nanya, dia nyari yang namanya kode untuk ulat Hongkong. Belum ada kodenya, saya coba cari di aplikasi kode itu nggak ada, adanya jangkrik. Padahal ulat Hongkong dan jangkrik sama-sama untuk pakan burung. Jadi gimana? Nah, saya juga udah nyari gara-gara The Antagon ininya nanya, saya nyari, oh iya ya nggak ada ulat Hongkong. Tapi ternyata di bagian peternakan ada opsi untuk menjawab ternak lainnya. Nah, ulat Hongkong masuk ke ternak lainnya ini dengan produksinya sebanyak berapa ekor. Nah, ternak lainnya ini kalau tidak salah kodenya 4299. Nah, ternak hidup nanti yang dijual satuannya itu ekor. Nah, disitulah masuknya hewan-hewan yang dipelihara atau diusahakan tapi di aplikasi kode tidak muncul, lari ke ternak lainnya semua. Jadi pilihannya ke lainnya ketika komoditas itu tidak ada di aplikasi kode, ya begitu. Lalu pertanyaan dari Asep Movik. Asep Movik ini nanyakan, misal ada satu rumah tangga, ada 2 keluarga. Pengolahan makannya jadi satu, tapi si anak sudah menikah, mempunyai kakak dan mempunyai usaha pertanian dengan biaya sendiri. Di dokumen L1 nomor 10 sampai 19 gimana? Rumah tangga dulu ya. Karena si anak yang sudah menikah tadi walaupun sudah punya kakak sendiri, tapi dia makannya masih gabung dengan orang tua, maka di situ masih atas nama orang tua. Jadi di rumah tangga orang tua itu disitulah nanti rumah tangga anak. Jadi dalam artian ketika orang tua sudah tertulis, di orang tua kita isi seperti biasa. Kolom 3 di kolom 8 itu isinya 3, sehingga kolom 10 sampai dengan kolom 16 kita tanya, lalu kolom 17, lalu kolom 18 itu bedanya nanti adalah di kolom 18. Kolom 18-nya karena si anak dan si bapak itu sama-sama mempunyai usaha pertanian sendiri, kolom 18-nya ada 2 ART, 2 anggota rumah tangga yang mengusahakan tanaman pertanian. Nah, kolom 19 kita kasih nomor. Nah, sekarang yang harus dipastikan lagi adalah bahwa si anak menikahnya apakah sudah lama atau menikah setelah reksosek. Karena ada penegasan ketika menikahnya setelah reksosek ini, anak itu tidak usah dicatat karena dia di sini juga masih makannya gabung dengan orang tua. Nah, tapi kalau anak itu menikahnya sudah lama, maka si anak kita masukkan ke baris di bawah baris terakhir dari blok 5A. Jadi baris yang kosong, seperti ibaratnya kita tambahkan si anak di baris yang kosong di bawah 5A itu. Dengan catatan nanti di kolom 2 itu nanti akan muncul nama si anak, lalu di kolom 4 itu nomor bangunannya sama dengan orang tua, kolom 5 itu dia dibuat strip karena dia bagian dari keluarga induk yang sudah ada di pre-printed itu. Lalu kolom 6-nya 0 karena pengelolaan makannya gabung dengan orang tua. Nomor urut rumah tangga juga sama dengan nomor urut rumah tangga orang tua. Lalu kolom 8-nya itu adalah kodenya 1, si anak sebagai kepala keluarga. Nah, jadi kalau kodenya 1 di kolom 8 itu merujuknya ke kolom 2. Nah, karena kolom 8 kode 1, maka di kolom 9 muncul nama orang tua. Nah, karena muncul nama orang tua, jadi kolom 10 sampai dengan seterusnya tidak usah diisi untuk baris si anak. Nah, si anak yang petani tadi terakomodir di baris orang tua yang menyebutkan di kolom 18 ada 2 anggota rumah tangga yang mengusahakan atau melakukan pekerjaan di sektor pertanian. Itu nanti anaknya masuk di situ. Dan karena di kolom 18 itu ada 2 isinya, maka di bangunan tersebut ada 2 dokumen L2. 1 untuk si bapak, 1 untuk anak yang juga mengusahakan tanaman pertanian. Ya, itu saja dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang bisa saya jawab.
Nah, nanti di kesempatan berikutnya akan saya coba jawab kembali jika ada pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan untuk dijawab secara video. Karena kalau saya jawab secara membalas komen seperti biasa, itu akhirnya ada pertanyaan baru dan pertanyaan baru, padahal pertanyaannya sama. Jadi saya seperti mengulang lagi. Nah, daripada begitu, akhirnya saya videokan saja. Jadi insya Allah semuanya bisa menangkap dan lebih banyak yang bisa melihatnya begitu daripada lihatnya dari bagian komen. Ya, begitu dulu. Saya hari ini harus pelatihan UPB dulu dan lanjut nanti pelatihan untuk gelombang ketiga yang UTP. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa perbanyak istighfar karena sekarang dunia lagi panas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.